Salam saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam episode 786. Dari wanita usia 52 tahun ya, menikah 2 anaknya. Salam kenal dari Pemalang Pak Eras, kami adalah pasangan yang harmonis. Saya seorang bidan berusia 59 tahun dan suami saya berusia 70 tahun. Kami memiliki 2 anak dan 4 cucu. Meskipun kami mengalami kesulitan di awal pernikahan, seperti kegagalan usaha hingga titik terendah serta PHK suami saya pada tahun pertama pernikahan, saya menjadi tulang punggung keluarga, namun saya selalu menghargai dan sangat mencintai suami saya. Kami menjalani hidup yang penuh harmoni, tanpa pernah mengalami masalah serius dalam keluarga kami. Ini karena kami selalu takut kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai kepala rumah tangga kami. Dalam profesinya saya bekerja sebagai bidan, sementara suami saya membantu pekerjaan di rumah. Semua anak-anak kami juga sangat menyayangi kami. Sejak tahun 1989 hingga hari ini, kami merasa sangat diberkati. Anak-anak kami semua telah menjadi dokter dan kami tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Wah, hebat. Selama 8 bulan terakhir kami menemukan saluran kebenaran yang baru. Kami semakin mantap mengikuti saluran ini. Bahkan memulai hari bersama keluarga dengan antusiasme. Kami sangat menikmati lagu rohani yang Bapak bawakan, terutama dalam program Abam. Di sana semua pertanyaan kami telah terjawab dengan baik. Pendeta yang membawakan acara ini bahkan melebihi profesor psikologi dalam memberikan jawaban yang tepat dan berbasis logika. Selain itu saya juga mengikuti seri Logos hingga episode ke-29. Saya sangat terharu dengan pemahaman baru saya tentang Yesus. Dulunya saya memandang Yesus sebagai Sang Firman seperti yang tertulis dalam Yohanes 1. Namun sekarang kami semakin yakin bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya yang mengenakan firman yang sempurna. Jadi Sang Firman juga atau Sang Logos, tapi bukan secara mistik. Betulnya. Dari situ kami semakin yakin bahwa kekudusan harus diperjuangkan untuk mencapai LB3. Ibu bidan usia 52 tahun dari Malang, terima kasih untuk dukungannya. Dari tulisan ini Anda mendukung saya dan membuat saya bahagia karena pelayanan kami menghasilkan buah. Tuhan memberkati, we love you. Nanti kalau suatu hari ke Malang, atau Anda ke Jakarta, Anda bisa temuin saya. Ingatkan, Pak, saya bidan dari Malang. Oke, yang anak-anaknya jadi dokter, saya akan ingat itu. Oke, dari wanita usia 51 tahun menikah 2 anak di Jakarta. Pak Erastus yang saya hormati, ini adalah WA saya yang kedua. Saya istri dari suami yang berselingkuh dengan janda 55 tahun. Suami lebih muda hampir 8 tahun. Wah. Sekian bulan berlalu, hubungan mereka makin intens. Suami saya bahkan memberi hadiah mobil mewah seperti milik suami saya yang juga baru dibeli. Bukti pembelian atas nama janda tersebut saya temukan. Bahkan mobil tua si janda disimpan di tempat kami. Janda sudah meminta hadiah mobil dari tahun lalu dari chat WA yang saya baca. Sudah hampir setahun saya tidak melayani kebutuhan biologi suami, karena saya sudah mati rasa akibat perselingkuhan belasan tahun dengan beberapa perempuan. Pertanyaan saya, apakah hal ini akan membuat saya makin terikat karena suami sudah nyaman dengan janda ini dan suami pun sadar kondisi fisik yang menurun karena usia. Dia akan kepayahan apabila berpindah ke perempuan yang lebih muda. Saya sering emosi, marah-marah kepada suami karena saya mendampingi dia dari nol, tapi selingkuhan-selingkuhannya yang dimanjakan. Suami tidak memiliki orang tua lagi dan dia tidak pedulikan papa saya. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi perbuatan mereka. Suami dan janda itu. Mohon nasihatnya Pak Eras. Kamu siap-siap menghadapi suamimu dipukul Tuhan habis. Dia bisa tidak dapat bangun lagi. Tetapi dia bisa selamat dan jadi pria yang baik. Atau
Dia dibiarkan Tuhan sehat, lalu mati masuk neraka selamanya. Yang ibu harus lakukan diam, yang pertama. Yang kedua diam, dan yang ketiga ibu pasti tahu, diam. Jangan marah-marah, ibu juga temperamen. Ibu juga dominan. Ibu juga sering memberi komentar-komentar dulu. Ini membuat suami tidak nyaman. Sementara suami belum bisa menaklukkan libidonya. Sudah lengkaplah hancurnya. Sekarang ibu lebih baik diam. Menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Ibu ikuti doa pagi, doa bersama saya, doa puasa, mendengarkan Truth ID. Ibu berkemas-kemas. Ibu menjadi kekasih Tuhan. Ibu hidup suci, Tuhan bela ibu. Pasti. Tunggu Tuhan bertindak. Dengar ucapan saya ini. Dengar ucapan saya ini. Tuhan bertindak. Ibu harus turuti nasihat saya. Diam, lalu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Oke? Ibu dendam sekali, ibu marah sekali. Saya merasakan kemarahan ibu luar biasa. Ibu, kemarahan ibu dendam ini akan bisa jadi kanker. Jadi penyakit. Sebelum itu terwujud, ibu merdeka saja. Ya, lepaskan dan serahkan ke tangan hakim yang agung. Lakukan itu, Bu. Jangan terbelenggu oleh kebencian, dendam, kemarahan, sakit hati, kepahitan. Bitterness ini bahaya untuk kesehatan dan nasib kekalmu. Kesehatan tubuhmu dan nasib kekalmu, Bu. Ya, ayo ikut saya. Bersama-sama kita mencari kekekalan. Itu jawabannya. Dan sering saya mengatakan lawan persoalan dengan kekudusan. Tuhan memberkati. Teruskan dari pria usia 35 tahun menikah 1 anak di Tangerang. Bapak rohaniku Pak Eras, Om Eras, saya adalah jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading yang masih aktif mengikuti khotbah dan doa pagi bersama Om Eras. Meskipun saya jarang hadir secara fisik karena jarak yang cukup jauh dari rumah, saya selalu ikuti dengan antusias setiap sesi seminar Logos yang diadakan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala yang Tuhan telah nyatakan melalui pelayanan Om Eras. Setiap pelajaran yang telah saya terima selama ini selalu mengingatkan saya untuk terus berjuang menjalani hidup suci, meskipun saya sadar bahwa ini bukan perjalanan yang mudah. Khotbah Om Eras pada hari Minggu 18 September 2023 dalam ibadah pertama benar-benar meneguhkan saya. Om menyampaikan pentingnya berkarya untuk Tuhan. Tapi juga menekankan pentingnya meresapi perubahan dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Saya menyadari bahwa masih ada bagian dari diri saya yang perlu diperbaiki, terutama dalam menghadapi masalah lalu yang kelam. Keluarga saya mengalami perpisahan di mana kedua orang tua saya berpisah ketika saya berusia 23 tahun. Bahkan pada pernikahan saya pada usia 27 tahun, mama saya tidak hadir karena papa tidak ingin dia datang. Akibat sakit hati karena ditinggalkan mama yang berselingkuh dengan pria lain saat itu. Bahkan dalam hidup saya pernah terjatuh dalam dosa-dosa perzinahan. Saya sering merenungkan apakah perbuatan mama saya mempengaruhi hidup saya sekarang. Saya jawab dulu ya, bisa tidak, tergantung kita. Jadi jangan menyalahkan orang tua, lingkungan atau DNA kita. Atau gen kita. Kita yang bisa menentukan. Gen bisa menjadi semacam peluru dalam pistol. Tetapi kita yang menarik picu pistol itu. Saya sering merenungkan ya, apakah perbuatan mama saya mempengaruhi hidup saya. Bisa iya, bisa tidak, tergantung kita. Saya merasa ragu apakah saya masih pantas untuk menjalani hidup suci dan berharap dapat memasuki langit baru, bumi baru. Saya jawab dulu, kamu disayang Tuhan. Saya membaca ini dengan minta marifat Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Saya sering mendengar bahwa Om Eras dan timnya sering melayani pelayanan pelepasan. Jika Om berkenan, saya sangat ingin menjalani pelayanan pelepasan dan menerima doa langsung dari Om Eras agar kutuk dan dosa perzinahan ini dapat diputuskan dan dilepaskan dari hidup rumah tangga saya. Kutuk sudah dipatahkan oleh salib Kristus dan kutuk dosa perzinahan itu bisa kamu patahkan dan menyangkal diri. Ya. Khotbah saya kemarin ya tanggal berapa ya? 22
24 September 2023 hari Minggu yang paling akhir, yang sore. Berani berhenti berbuat dosa dengan cara berjanji. Berjanji tidak melakukan dosa. Sejenis dosa apa? Akui dan berjanji tidak melakukan. Setiap kali engkau melakukan, engkau melanggar janji, engkau akan merobek kesucianmu dan engkau akan sakit sekali rasanya. Dan engkau akan sampai trauma dan tidak lagi berbuat dosa itu. Oke, berani punya komitmen ya. Lebih dari itu saya ingin merasakan pelukan dari Om Eras sebagaimana saya ingin memeluk papa saya sendiri. Ketika saya melihat Om Eras memeluk jemaah, saya merasa hati saya sangat terharu dan ingin merasakan pengalaman yang sama. Saya berharap untuk berubah, menjaga harmoni dalam rumah tangga saya dan mencegah terulangnya peristiwa seperti yang dialami papa dan mama saya. Oke. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga saya yang hingga akhir hayat berkarya untuk Tuhan dan menerima tugas besar dalam pelayanan. Saya sungguh-sungguh ingin didoakan langsung oleh Om Eras. Mohon bantuannya. Oke. Saya akan khusus memberikan perhatian untuk pria yang harus diselamatkan ini. Ya. Ya. Oke. Halo. Oke. Tidak saya jawab di sini. Saya akan perhatikan khusus. Tapi yang penting tadi, apapun keadaan orang tua kita, atau gen kita, DNA kita, tidak memastikan kita, mentakdirkan kita jadi orang rusak dan berdosa. Kita masih memiliki kesempatan untuk keluar dari keadaan buruk. Masa lalu orang tua, masa lalu kita, DNA, bahkan gen kita. Bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus mampu menolong kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Semangat. Dari wanita usia 47 tahun menikah di Solo. Pak Eras, bagaimana cara kita lepas dari jerat hutang? Kadang ada rasa takut, cemas, khawatir pada esok pagi. Saya sudah berusaha doa pagi, doa malam, mendengarkan puji-pujian. Doa, mendengarkan khotbah, tidak menolong kalau kita tidak memiliki manajemen keuangan yang baik. Kita harus tertib, jangan boros, jangan mencoba punya usaha di luar kemampuan kita. Kita harus mencoba untuk tidak membiasakan diri hutang. Ya, ini harus benar-benar kamu lakukan. Pasti Tuhan tidak permalukan. Kalau kita hidup suci, kita mau melayani Tuhan dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tidak permalukan. Dan untuk kamu khususnya coba belajar manajemen yang baik. Jangan biasakan hutang, apalagi pinjol. Pinjol tidak boleh. Itu akan membuat kamu rusak, karena begitu mudahnya dapat duit, hanya melempar satu SMS, setengah detik dapat duit. Tapi mahal harganya. Sama seperti dosa ya. Nikmat sebentar tapi berat harga membayarnya. Jangan. Kepada saudara-saudaraku pecinta suara kebenaran, jangan biasakan hutang. Apalagi pinjol. Jangan lakukan. Tuhan pasti buka jalan dengan cara yang lain. Bukan hutang apalagi pinjol. Oke. Wanita usia 46 tahun. Pak Eras masih ingat tidak 28 tahun yang lalu, 1995, ada seorang remaja putri datang ke asrama tempat Bapak tinggal. Dia datang bersama kakak rohani yang adalah mahasiswa Bapak. Minta Bapak mendoakan kokonya yang sedang koma karena kanker otak di rumah sakit Manuela Mangga Besar itu. Saya mendapat kabar jika Bapak datang malam itu mendoakan koko saya, dan keesokan harinya beliau meninggal, Pak. Terima kasih Pak sudah bersedia datang mendoakan. Saya berhutang kebaikan pada Bapak di surga, juga Bapak sebagai utusannya. Saya yakin doa Bapak seorang yang penuh kasih, Allah memberikan kedamaian buat koko saya yang masuk keabadian. Dia datang bersama kakak rohani yang adalah mahasiswa Bapak namanya Abandi.
Pak, saat ini saya kuliah di STT Bapak dan sudah hampir selesai. Pada saat kuliah onsite Desember lalu saya tersentuh sekali Bapak bilang agar mahasiswa disediakan makan. Saya teringat kisah waktu Yesus melihat orang banyak dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saat kuliah onsite Juni kemarin saya bersyukur Bapak sampaikan tentang logos karena itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran saya sejak masih remaja. Satu hal yang saya dapat, saya kuliah logos tersebut adalah semakin merasakan ketulusan kasih Bapak dalam karya keselamatan. Ketulusan kasih Bapak di surga dalam karya keselamatan yang dilakukan Yesus Kristus. Jika mendengar kisah perjalanan hidup Bapak, saya teringat Smith Wigglesworth, seseorang yang emosional tapi berjalan bersama Allah. Pak, Abam ini harus selalu ada karena ini salah satu cara untuk komunikasi dengan Bapak. Besok 19 September, saya kan ujian tesis. Aduh, mohon doanya ya Pak setelah saya mau ajarkan remaja tentang apa yang saya dapat dari penelitian saya. Saya sedih dan ikut berdoa mendengar kisah remaja yang depresi, putus asa di Abam. Saat ini saya melayani bersama suami saya, juga seorang anak rohani Bapak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Meski banyak yang membenci, tapi tetap masih lebih banyak mengasihi Pak Eras. Stay happy, healthy, and blessed always ya Pak. We love you, God bless you. Ini sopo ya, enggak ada namanya ya nak. Nanti coba dicatat nomor teleponnya ya. Ini bisa dijadikan kawan sekerja nak untuk pelayanan. Wanita usia 41 tahun. Halo, saya mau tanya apa Kristen dan Katolik termasuk beda keyakinan? Saya menjalin hubungan dengan pria Katolik. Bukan beda keyakinan tapi beda ajaran ya. Harus bisa membedakan antara beda ajaran dan beda keyakinan. Beda keyakinan berarti tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Ya. Kalau di viral ada doktor teologi ketua STT dari salah satu STT di Jawa Tengah yang berkata, Pak Eras ini bukan beda ajaran dengan kita, beda keyakinan. Dia mendengar khotbah saya enggak ya? Aduh ini anak muda ini ampun deh. Beda keyakinan itu sudah beda agama. Pengertian beda keyakinan itu beda agama. Tapi kalau Anda percaya Yesus sejajar dengan Allah Bapa, saya tidak percaya Yesus sejajar. Tetapi dia tetap Tuhan, dia juga Allah juga. Itu bukan berarti saya beda keyakinan. Paham nggak maksudnya? Ya, itu saja ya. Jadi Katolik Protestan itu sama keyakinannya tapi beda ajarannya ya. Tapi kalau Kristen dengan Buddha itu beda, Kristen dengan Muslim itu beda. Nah kalau saya tidak diakui sebagai orang yang sama keyakinan, agama saya apa dong? Aduh capek deh. Kristen kagak, Islam kagak, Buddha kagak. Nanti ada agama baru, Erastian. Begitu. Ya enggak boleh lah, kita kan hanya percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya begitu ya, udah itu aja deh, lucu banget deh. Ampun orang-orang kok lucu-lucu banget sih. Aduh anak-anak. Udah tua kayak anak-anak itu loh maksudnya. Oke, yuk teruskan ya. Wanita usia 53 tahun sudah menikah. Mustika Tiga Raksa Tangerang. Pak, usia berapa anak-anak diajar kebenaran supaya anak-anak dari PAUD percaya Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Di tempat kami belum ada PAUD Kristen, mohon dibangun PAUD Kristen yang mengajarkan kebenaran. Terima kasih. Wow ya, cobalah nanti dihubungi Bu Esther ya. Apakah di situ ada tempat untuk didirikan PAUD ya? Oke. Wanita tapi sebentar, saya mau ucapkan terima kasih untuk kepeduliannya. Tuhan memberkati. Kalau bisa bikin di tempat Anda ya, kami bantu nanti kirim guru-gurunya. Karena STT Ekumene punya banyak guru-guru yang bisa mendedikasikan hidupnya tanpa memikirkan upah. Top.
Dari wanita usia 47 tahun menikah Kabupaten Bogor. Salam, selamat malam. Saya mau bertanya, ini malam waktu tulis ini ya. Saya mau bertanya kepada Pak Erastus, mohon maaf saya langsung bertanya Pak. Apakah pandangan Bapak mengenai kepribadian seorang yang ekstrovert dan introvert? Apakah itu sesuai Alkitabiah? Terima kasih Pak, demikian pertanyaan saya. Oke, ekstrovert maupun introvert bukan dosa. Ini hanya sebuah manifestasi, ekspresi dari individu. Ini yang namanya personality atau kepribadian. Ada orang yang terbuka, ada orang yang tertutup. Baik terbuka maupun tertutup, semua harus dalam pimpinan Tuhan. Tidak semua orang terbuka itu baik, tapi juga belum tentu buruk. Tidak semua orang yang tertutup itu buruk, tapi juga belum tentu baik. Ya, belum tentu baik, juga belum tentu buruk ya. Jadi tergantung apakah orang itu dipimpin Roh Kudus. Apakah ekstrovert atau introvert, itu tergantung bagaimana isi dari kehidupannya. Saat harus diam, saat harus bicara. Dan itu luar biasa Tuhan. Mendidik setiap individu dengan personalitinya yang beda-beda. Tapi bisa melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita lihat orang tertutup, ya kita harus menghargai ketertutupannya. Soal kecil ya, dia misalnya minum kok terlalu manis, ada orang yang diam lalu taruh. Tapi ada yang manis banget nih. Ya tergantung, oke? Tapi orang yang terbuka waktu minum di rumah orang, manis banget. Nggak usah komentar, nanti tersinggung yang punya rumah. Begitu. Ya. Orang yang terbuka makan enak, berkata, enak bener, enak tenan. Nah yang punya rumah senang. Tapi ada orang yang tertutup, makan enak, diem saja. Nah kita yang merespon itu juga harus positif. Ya. Melihat orang yang terbuka, ya kita terima, orang tertutup yang terima. Nah bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya sifat tertutup atau terbuka, yang penting dalam pimpinan Roh Kudus. Yang tertutup juga nanti harus berusaha mengucapkan kalimat atau kata terbuka untuk hal-hal yang harus dibuka. Tapi orang yang ekstrovert harus punya kebijakan untuk hal-hal yang dia tidak boleh terbuka untuk orang. Ya, Tuhan memberkati. Pria usia 27 tahun di Ambon, pelajar. Salam Pak Eras, saya selalu mengikuti pengajaran Pak Eras dan saya terkagum dengan Corpus Delicti. Saya pengen tanya terkait dengan Tuhan melakukan perlawanan dengan iblis dengan cara memasukkan semua ke dalam dimensi waktu. Wow, keren. Tolong buatkan pengajaran lagi Pak, karena Pak Eras hanya menyinggung saja. Saya suka tentang kita harus mengenal siapa si entitas jahat itu. Karena kita tidak akan mengetahui kekristenan yang sejati kalau tidak ditinjau dari si jahat juga. Tolong buatkan pengajarannya Pak. Saya pengen sekali bisa ikut belajar di sekolah Bapak juga. Dan saya selalu mengajarkan tentang Corpus Delicti secara terperinci kepada teman-teman saya juga. Dan mereka harus paham juga Pak. Terima kasih. Boleh nak, kamu sekolah di sekolah saya boleh. Kalau kamu sudah punya S1, tahun depan bisa mendaftar ke S2. Kami punya program pendidikan agama Kristen, pastoral counseling, dan teologi untuk S2. S3-nya ada 2. Pendidikan agama Kristen dan teologi dan semua accredited. Oke. Untuk ini jagoan 1 ini nanti dikirim buku ya. Buku kenosis juga ya. Oke. Dari pria usia 44 tahun Binjai Sumatera Utara. Apakah arti melayani Tuhan dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan menurut Alkitab? Horas, ya ini bukan rahasia, saya sebut namanya Johnny Siombing. Horas Lai, bagaimana melayani Tuhan? Sebenarnya pada intinya melayani Tuhan itu Lai, itu tidak melakukan apa yang mendukakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Itu inti pelayanan. Bukan aktif di gereja, khotbah itu dulu bukan. Setelah itu baru aktif di gereja, khotbah dan lain sebagainya. Jadi ada orang-orang yang lulus sekolah Alkitab bisa khotbah, bisa debat teologi.
Tapi hidup hari-harinya tidak menyenangkan Tuhan. Lihat kelakuannya. Lihat kelakuannya. Pasti tidak menjadi berkat. Kalau sekarang dengan media sosial kita langsung cepat melihat. Dari perkataan orang kita tahu bengis, kasar, kejam, ya, dan tidak baik mannernya atau etikanya. Jadi dia tidak melayani Tuhan walaupun pendeta. Termasuk saya, kalau saya menyampaikan kata-kata yang melukai orang, yang bengis, jangan percaya saya. Percuma, doktor teologi percuma. Melayani yang benar itu menyenangkan Tuhan dalam seluruh perbuatan kita. Itu yang penting. Top. Depata pasu-pasuna godang, holong dohra kutuhu di bakasan Tuhan. Amin. Wanita usia 55 tahun menikah karyawan. Pak Eras, saya berharap Anda dapat memberikan pencerahan dan saran pada situasi saya yang saat ini sangat membingungkan. Ayah saya berusia 86 tahun dan telah mengalami stroke 16 tahun yang lalu yang menyebabkan kerusakan otak sebesar 31%. Sejak itu ia kehilangan kemampuan berbicara. Meskipun selama 16 tahun ia masih bisa melakukan aktivitas seperti makan, menonton, mandi, dan berjalan perlahan-lahan. Tubuh bagian kanannya tidak bergerak lagi. Namun tiba-tiba pada tanggal 10 Juli 2003, ayah saya menjadi lemas dan tidak bisa bangun. Kami menduga adalah serangan stroke kedua atau akibat penuaan. Kami tidak membawa ayah ke rumah sakit karena kami percaya kerusakan otaknya tidak dapat diperbaiki dan biaya perawatan di rumah sakit sangat tinggi. Jika pun kami tahu adanya kerusakan otak, tindakan medis tidak akan banyak membantu, bahkan bisa menjadi beban biaya. Oleh karena itu kami memilih merawatnya di rumah dengan bantuan perawat medis dan menyewa peralatan medis seperti di unit perawatan intensif ICU. Dokter juga datang ke rumah kami untuk memberikan konsultasi mengenai obat-obatnya ya. Setelah menjalani perawatan dan pengobatan, ayah saya mulai merespon dengan kemampuan untuk membuka mata dan berkomunikasi dengan anggukan dan gerakan kepala. Sampai saat ini telah berlangsung selama 2,5 bulan perawatan, namun kondisi ayah saya tetap tidak berubah signifikan. Kami menyadari bahwa kemungkinan untuk mengembalikan ayah seperti sebelum tanggal 10 Juli 2003 sangat kecil mengingat fungsi tubuhnya sangat terbatas. Kehidupannya mungkin akan terus bergantung pada obat-obatan, infus, dan perawatan medis lainnya. Yang membuat saya bingung dan sedih adalah masalah keuangan. Kami tidak mampu terus-menerus membiayai perawatan ini. Selama 2,5 bulan ini kami telah menghabiskan 350 juta dari tabungan kami. Sementara itu tabungan saya hanya cukup untuk 2 bulan lagi. Gaji saya juga hanya mencakup sebagian kecil dari biaya tersebut dan meminta bantuan keuangan dari keluarga lain yang juga tidak mungkin karena kami telah meminta bantuan sebanyak yang kami bisa. Namun jika kami menghentikan perawatan, ayah saya mungkin akan meninggal dengan cepat dan saya merasa bersalah karena merasa tidak cukup biaya, tidak cukup bisa merawatnya. Saya tahu bahwa nyawa adalah anugerah dan manusia tidak berhak mengambilnya. Saya sudah berdoa berkali-kali namun saya merasa belum yakin apakah Tuhan telah memberikan jawaban. Mohon bimbingannya. Oke, tolong diberitahu nak, bimbingan saya ini penting untuk wanita ini. Yang pertama, kalau Anda menghentikan pengobatan, Anda tidak membunuh ayah Anda. Anda sudah maksimal melakukan. Anda meneruskan perawatan seperti kemarin, tambah memberikan penyiksaan. Anda harus ingat, orang punya hak hidup, tapi juga punya hak meninggal dunia. Ya, kalau Anda memaksakan diri, sementara Anda sudah tidak punya biaya, itu tidak bijak. Nah, Anda jangan berpikir dengan menghentikan pengobatan, ayah Anda akan segera meninggal. Belum tentu. Anda sendiri berkata Tuhan yang memberi anugerah. Oke? 3, ayah Anda sudah umur 86 tahun, lebih 70. Jadi sudah tidak berlebihan kalau Anda merelakan Papa pulang ke surga. Yang penting bagaimana Anda mempersiapkan Papa masuk surga.
Itu lebih dari segalanya. Anda wanita baik, Anda sudah melakukan yang terbaik. Dan saya terharu loh mengatakan ini. Saya bayangkan kalau itu saya bagaimana. Kalau itu saya akan mengatakan kepada anak-anak saya, itu kalau saya stop, sudah cukup dengan usia 86 tahun. Lakukan itu, jangan merasa berdosa. Hentikan pengobatan, tetapi rawat dengan cara lain. Bukan terus dibuang atau disuntik-suntik mati. Berhentikan pengobatan. Karena dia punya hak untuk pulang ke surga. Perhatikan dengan cara lain ya. Belum tentu akan meninggal dengan cepat. Oke? Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Episode yang akan datang 787. Tuhan berkati.